Fungsionalisme merupakan orientasi dalam psikologi yang menekankan pada proses mental dan mempelajari manfaat psikologi serta mempelajari fungsi-fungsi kesadaran dalam menjembatani antara kebutuhan manusia dan lingkungannya. Jadi maksudnya fungsionalisme adalah memandang bahwa masyarakat adalah sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan tidak bisa dipahami secara terpisah, dan juga fungsionalisme bisa juga disebut sebagai studi tentang operasi mental. Mempelajari lingkungannya, mempelajari fungsi-fungsi kesadaran dalam menjembatani antara kebutuhan manusia dan lingkungannya. Fungsionalisme menekankan pada totalitas dalam hubungan pikiran dan perilaku. Dengan demikian, hubungan antar manusia dengan lingkungannya merupakan bentuk manifestasi dari pikiran dan perilaku. Yang kedua yaitu biografi tokoh aliran psikologi fungsionalisme William James 1814 sampai 1910. William James adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang menjadi salah satu perintis aliran pragmatisme. Saat itu, dia merupakan psikofilsuf yang menjadi salah satu perintis psikologi pendidikan. Dia menempuh pendidikan kedokteran di Harvard dan belajar psikologi di Jerman dan Prancis. William James berkelahiran 11 Januari 1842 di New York, Amerika, dan meninggal pada 26 Agustus 1910 di Cornwall, Tamworth, New Hampshire, Amerika. Dipengaruhi oleh Charles dan Spirit David Bowie. Anaknya yaitu terdiri dari Henry James, Margaret James, dan William James. Pendidikannya menempuh di sekolah pendidikan Harvard 1804 sampai 1809. Aliran psikologi fungsionalisme William James 1992 sampai 1910. James adalah pelopor psikologi Amerika yang disejarkan dengan keyboard bersama dengan Charles Dewey. James mendirikan aliran fungsionalisme dan dia juga merupakan pendiri teori evolusionalisme. Cara berpikir James yang berupa sedekat mungkin dengan kenyataan membuatnya menjadi ekstrem dalam mengungkapkan pendapatnya. Contohnya, pada teori emosi yang berusaha menjelaskan hubungan antara perubahan filosofi dengan keadaan fisiologis dengan keadaan emosional. Menurutnya emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan yang terdapat pada tubuh sebagai respon terhadap rangsangan yang dapat datang dari luar. Seseorang menjadi takut karena lari, bukan lari karena takut. James membantah bahwa emosi yang menyebabkan perubahan tersebut. Aliran psikologi fungsionalisme William James 1842 sampai 1910. Di antara sumbangan teorinya dalam dunia psikolog adalah tentang keadaan konsep dari yang melihat kesadaran sebagai adaptasi manusia dalam upaya mempertahankan diri dari dirinya. Kesadaran ini tidak merupakan suatu yang statis, melainkan suatu proses yang terus-menerus, sehingga hakikat psikologi pada manusia adalah dinamis. Tentang diri, James membedakan dua aspek yang berbeda tidak terpisahkan, yaitu aku dan aku sosial. Aku adalah bagian diri sebagai yang mengetahui sesuatu. Aku sosial adalah diri sebagai sesuatu yang diketahui secara material, sosial maupun spiritual. Yang kedua ada biografi dari John Dewey
John Dewey ini dari 1859 sampai 1952. John Dewey John Dewey sendiri adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang menjadi salah satu perintis pemikiran pragmatisme. Ia dikenal sebagai kritikus sosial tentang pendidikan yang kemudian merintis dasar keilmuan di bidang psikologi pendidikan. Ia lahir pada tanggal 20 Oktober 1869 di Burlington, Vermont, Amerika. Dia meninggal pada tanggal 1 Juni 1952 di kota New York, Amerika. Pengaruhnya terpengaruh oleh William James, West Russell, anak dari John Dewey tersebut, diantaranya ada Frederick Archibald Dewey, Lucy Alice Dewey, Jane Dewey, Evelyn Dewey, Sabino L. Dewey, Morris Dewey. Tidak perlu menjelaskan tentang keturunannya siapa, fokus. Ingat penugasan saya apa ya? Tugasnya apa? Jadi teman-teman jangan menjelaskan biografi A sampai Z, cucu buyutnya siapa, itu tidak perlu. Tapi implementasi ilmu dari psikologi yang diterapkan oleh mereka, itu yang teman-teman bahas. Tetap fokus ya, jangan kemana-mana, jangan ngelantur ya. Aliran psikologi dari John Dewey yang pertama itu, ia adalah seorang guru besar dari Universitas Chicago. Pada tahun 1886, John Dewey tersebut menulis buku yang berjudul Psikologi. Dalam buku ini, ia memperkenalkan cara orang Amerika Serikat mempelajari psikolog, yaitu cara mengutamakan pragmatisme. Karena pragmatisme yang ketiga itu adalah karena pragmatisme itu sarjana-sarjana psikologi Amerika Serikat kurang tertarik pada pertanyaan apakah jiwa itu. Tetapi yang penting adalah pertanyaan apa kegunaan jiwa itu, karena itu yang berdiri di aliran fungsionalisme. Hal ini termanifestasikan dalam ilmu pendidikan Dewey memajukan teori learning by doing. Yang kelima yaitu sikap yang pragmatis dari Dewey itu didasari oleh pemikiran filsafatnya, berpikir selalu tentang perubahan. Yang keenam, ia tidak percaya bahwa ada orang yang berpikir hanya untuk berpikir saja. Think as they are, segala sesuatu mesti ada tujuannya, dan tujuan itu adalah perubahan. Dewey menentang teori elementisme. Ia menyatakan bahwa tingkah laku itu kesatuan antara aksi dan reaksi. Biografi tokoh aliran psikologi fungsionalisme. Jangan sebut psikolog fungsionalisme ya teman-teman. Psikologi fungsionalisme. Psikolog itu profesi ya, psikologi itu ilmunya. Jadi bedakan ya. Jangan sampai salah penyebutan. Adalah salah satu tokoh psikolog naturalistik yang mengembangkan psikolog naturalistik menggunakan pendekatan fungsionalisme. Selama hidupnya ia pernah menjabat sebagai presiden di Universitas Chicago dan Universitas Yale, dan itu ada biodata lebih jelas. Ia terkenal dengan papernya yang berjudul The Profile of Functional Psychology.
fungsionalisme. Fungsionalisme pertama adalah psikolog tentang mental. Psikologi. Psikologi tentang mental operasional, aktivitas bekerjanya jiwa. Sebagai lawan terhadap psikologi tentang elemen-elemen mental. Yang kedua adalah psikolog tentang kegunaan dasar dari kesadaran di mata jiwa, merupakan perantara antara lingkungan dan kebutuhan organisme. Yang ketiga adalah psikologi tentang keseluruhan organisme yang terdiri dari badan dan jiwa, yang mempelajari juga hal-hal yang di luar kesadaran, misalnya kebiasaan dan setengah sadar. Selanjutnya yaitu biografi James Michael Carter. Itu yang tahun 60 sampai 1984. James Michael Carter merupakan seorang psikologi Amerika Serikat yang menggunakan metode penelitian mental, penerapan psikologi dalam pendidikan, bisnis dan industri. James Michael Carter lahir pada 25 Mei 1960 dan meninggal pada 20 Januari 1944. Tokoh aliran fungsionalisme ini berpusat pada Columbia, di Institut Psikologi Columbia. Ciri khas dari fungsionalisme ini yaitu kebebasan dalam pelajari tingkah laku. Kebebasan dalam pelajari tingkah laku ini ada dua pandangan, yaitu yang pertama, fungsionalisme menganut paham dualisme, yaitu manusia keseluruhannya merupakan suatu kesatuan. Yang kedua, fungsionalisme tidak perlu dijelaskan secara deskriptif, karena paling penting adalah fungsi dari fungsionalisme itu sendiri berupa tingkah laku, adalah tingkah laku yang satu dan tingkah laku yang lainnya. Dan yang ketiga itu fungsionalisme tidak hanya berkembang di Amerika, tetapi juga berkembang di Amerika dan Eropa. Dengan tumbuhnya psikologi industri, pendidikan, fisiologi, dan agama. Dan yang keempat yaitu James Michael Carter pernah ingin menggunakan percobaan di laboratorium di Kapel, tetapi gurunya tidak menyetujui karena metode yang digunakan oleh James Michael Carter menggunakan metode hipotesis. Kenapa menggunakan metode hipotesis? Karena gurunya sangat fanatik terhadap metode hipotesis tersebut. Dan yang kelima, setelahnya dari Carter di Amerika, James Michael Carter melakukan percobaan, yaitu dengan menciptakan alat kapasitas mental, yaitu psikotes atau alat pengukuran kapasitas. Selanjutnya ada Edward Clinical Thinker yang dari 1874 sampai 1949. Dia adalah seorang psikolog berkebangsaan Amerika, tokoh yang menerbitkan buku berjudul Animal Intelligence. Hasil penelitiannya adalah terhadap tingkah laku beberapa hewan, kucing, anjing, dan burung. Ini adalah 3 macam mencerminkan penjelasan dari belajar. Suatu stimulus akan menimbulkan suatu respons. Teori ini disebut SR adalah proses belajar. Pertama kali organisme belajar dengan cara coba-coba. Yang kedua ada dalam proses belajar yang mengikuti coba-coba adalah beberapa hukum, yaitu satu, hukum efek. Intensitas hubungan antara S dan R adalah meningkat apabila hubungan ini dilakukan oleh keadaan yang menyenangkan. Yang kedua adalah hukum latihan yang ditimbulkan dan didorong oleh latihan yang berulang-ulang dan dapat melemahkan jika tidak dilatih dan diulang-ulang. Yang kedua teorical sampai pada penyelidikan tentang transfer of training. Yang ketiga, menemukan bahwa apa yang telah dipelajari terdahulu akan mempengaruhi apa yang dipelajari kemudian.
Yang keempat adalah prinsip mengenai transfer ini kemudian diamankannya ke dalam dunia pendidikan dan ditulis dalam buku Education tentang psikologi. Yang berikutnya Robert Session Woodward. Robert Session Woodward adalah seorang profesor psikologi di Universitas Columbia. Dia menempuh pendidikan di Universitas Columbia dan Universitas Harvard. Woodward dikenal sebagai pembuat tes seleksi dan perekrutan yang dinamakan Elita, jelaskan kepada teman-teman, jangan menjelaskan pada diri sendiri. Paham maksud saya? Jangan melihat LED itu terus gitu, tapi interaksi dengan teman-temanmu ini loh. Ya, kalau seperti itu kira-kira teman-teman paham nggak? Enggak kan? Itu artinya teman-teman hanya menjelaskan pada diri sendiri. Sedangkan yang audiens itu dicuekin. Jangan seperti itu kalau presentasi ya, interaksi dengan audiens. Seleksi perekrutan yang dinamakan skala terjadi dari merasa tidak cukup mempelajari hubungan S dan SR saja, melainkan lebih penting. Teman-teman yang lain jangan ribut sendiri ya. Penting dari itu, dia merasa harus mempelajari pula dinamika hubungan SR, bagaimana perkembangan hubungan itu dalam situasi yang terus berubah. Semua harus dipelajari mengenai tingkah laku manusia dengan baik. Yang kedua, berpendirian bahwa metode introspeksi tidak mesti harus dibuang demikian saja. Dalam penelitian psikologi, bahkan untuk mempelajari motivasi, yaitu suatu yang mendasari tingkah laku seorang peneliti harus menggunakan metode introspeksi ini. Kelebihan dan kelemahan aliran psikologi fungsionalisme. Yang pertama kelebihan aliran fungsionalisme. 1. Aliran fungsionalisme lebih terbuka kepada perbedaan individu dan bidang aplikasi dari spiritualisme. Yang kedua, memperkenalkan pentingnya perilaku nyata sebagai representasi dari aktivitas sosial. Yang ketiga, memperkenalkan konsep penyesuaian diri sebagai objek psikologi. Kelemahan dari aliran fungsionalisme: 1. Kurangnya adanya fokus yang jelas dan terarah dalam aliran fungsionalisme. Yang kedua, terlalu efektif mencampurkan berbagai ide dan konsep dari keragaman sumber sehingga terkesan kompromisif dan kehilangan bentuk aslinya. Jadi kesimpulan dari aliran psikologi fungsionalisme yaitu merupakan jenis pola pikir jangka panjang. Aliran ini dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang. Apabila ada seseorang yang melangkah ke suatu tempat, jalan berpikir fungsionalisme menuntut untuk mengikut sertakan faktor-faktor yang tidak secara langsung terlibat. Aliran fungsionalisme ini memiliki kekurangan dalam hal profesionalis
tetapi juga sebagai wakil atau lain-lain, maka akan berdampak pada hakikat dari feeling tersebut. Bahwa secara struktur memang benar bahwa piring adalah tempat nasi dan sendok adalah untuk mengambil nasi. Tetapi bila piring digunakan untuk mengambil nasi, maka kedudukan piring menjadi tidak jelas. Analogi tersebut sekiranya dapat menjelaskan garis besar teori fungsionalisme. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang hendak ingin bertanya, kami silakan.